Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba sharing sedikit ya sobat tentang bagaimana cara merawat tanaman hias anthurium. Nah, jika di antara sobat ada yang sedang mencari cara untuk merawat anthurium ini atau mau coba untuk menanam tanaman hias anthurium ini, mungkin bisa menonton video ini sampai akhir ya sobat ya. Kita akan bahas bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, pupuknya, cara perbanyakannya, dan yang lainnya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, bagaimana sih cara perawatannya. Yang pertama itu kita mulai dari media tanamnya sobat ya. Jadi untuk media tanamnya itu di sini saya biasa menggunakan campuran dari sekam bakar, ada sekam mentahnya juga. Kemudian ada pupuk kandang atau komposnya. Selanjutnya ada pakis cacahnya. Ini sepertinya sobat ya. Untuk perbandingannya itu sekam bakarnya 1, pupuk kandang atau komposnya itu 1, kemudian sekam mentahnya itu 2, dan pakisnya 1 atau 2 ya sobat ya. Jadi semakin banyak pakisnya itu kalau menurut saya itu lebih bagus ya sobat ya. Jadi bisa dibilang untuk media tanam pakis itu media tanam premiumnya untuk anthurium. Nah, jadi sobat juga bisa menggunakan media tanam lain sobat ya. Jadi gunakan yang mudah ditemui aja di tempat sobat. Ada juga di daerah-daerah tertentu yang menggunakan media tanam lain seperti daun bambu misalnya, humus bambu, daun bambu yang kering seperti itu. Ada juga yang menggunakan media lain. Nah, kemudian untuk penempatannya, jadi anthurium itu bisa dibilang tanaman teduh ya sobat ya, karena habitat aslinya itu di hutan hujan tropis yang berasal dari Amerika, seperti Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, untuk penempatannya itu sobat bisa meletakkannya di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi bisa di bawah naungan paranet ataupun di bawah pohon yang agak teduh. Bisa juga di teras-teras rumah ya sobat ya. Yang penting jangan terkena sinar matahari langsung, karena bisa gosong dianya daunnya. Nah, meskipun tidak boleh terkena sinar matahari langsung, si anthurium ini juga tetap butuh sinar matahari ya sobat ya. Karena untuk proses fotosintesis dia membutuhkan cahaya matahari. Tapi jangan sampai kekurangan ya sobat ya, jangan sampai kekurangan sinar matahari, karena kalau kekurangan sinar matahari biasanya batangnya itu panjang-panjang. Contohnya seperti ini nih. Ini batangnya panjang-panjangnya sobat ya, seperti ini nih. Tangkai daunnya panjang-panjang seperti ini, karena ini jenis anthurium jemani yang tangkainya pendek, tapi karena kurang cahaya matahari jadi tangkainya panjang-panjang seperti ini. Nah, kemudian jika sobat meletakkannya di teras rumah misalnya yang sebelah sisinya itu ada tembok atau penghalang yang tidak terkena sinar matahari, jadi anggaplah arah mataharinya itu dari sebelah kanan sini. Nah, jadi si tanaman anthuriumnya itu nanti akan condong mengikuti ke arah sinar matahari seperti ini sobat ya. Ini dia akan mengikuti arah sinar matahari seperti ini. Jadi untuk bentuk daunnya itu kurang roset atau kurang kompak nih, seperti ini nih. Dia condong ke arah sinar matahari seperti ini. Nah, untuk menyiasatinya itu bisa sobat lakukan pemutaran ya sobat ya. Jadi misalnya seminggu sekali diputar potnya seperti ini. Jadi supaya bentuk daunnya itu roset atau kompak. Nah, kemudian untuk penyiramannya itu, untuk media tanam yang saya gunakan ini tadi yang sudah dijelaskan, penyiramannya itu bisa sekitar seminggu 2 kali sobat ya dengan media tanam seperti ini. Itu jika tidak hujan, jika tidak ada hujan sekitar seminggu 2 kali. Tapi kalau hujan jangan disiram ya sobat ya. Jadi untuk lebih amannya itu sobat bisa mengecek media tanamnya terlebih dahulu. Jika sudah kering bisa sobat lakukan penyiraman. Jadi jangan masih basah sekali sobat lakukan penyiraman, karena nantinya akan busuk si akarnya itu, akan mudah busuk. Nah, selanjutnya untuk pemupukan itu sobat bisa menggunakan pupuk NPK sobat ya. Di sini saya biasa menggunakan pupuk NPK yang slow release seperti Osmocote atau Dekastar seperti ini nih. Ini sobat bisa menggunakan yang seimbang ya sobat ya. Ini yang 13-13-13 untuk kandungan NPK-nya. Ada juga yang 14-14-14. Bentuk pupuknya itu seperti ini sobat ya, ini butiran bulat seperti ini. Ini tinggal ditabur aja di media tanamnya atau bisa juga ditugal atau dipendam ke media tanamnya. Dan ini sekali pupuk itu bisa untuk sekitar 3 bulan ya sobat ya. Jadi lumayan menghemat tenaga. Atau sobat juga bisa menggunakan pupuk lainnya seperti NPK yang ditabur juga bisa. Ada juga yang disemprot seperti pupuk growmore atau pupuk gandasil misalnya. Jadi gunakan sesuai dosis dan juga interval yang sudah dituliskan di petunjuk penggunaan pupuknya itu. Tapi kalau untuk saya itu, kalau tanaman-tanaman anthurium yang harganya lumayan mahal, biasanya menggunakan pupuk yang seperti ini sobat ya. Ini harganya juga lumayan mahal. Jadi sekali pupuk itu bisa untuk 3 bulan. Sobat juga bisa menggunakan pupuk lain ya sobat ya. Misalnya pupuk kandang dari kotoran hewan, pupuk kambing misalnya dari kotoran kambing. Nah, selanjutnya untuk penggunaan pot, jadi sobat gunakan pot yang pas ya sobat ya untuk tanaman anthurium itu, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kemudian untuk media tanamnya itu bisa sobat lakukan pergantian sekitar 3-5 bulan sekali lah.
Jadi disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya. Jadi misalnya tanaman anthuriumnya itu sudah besar, jadi bisa sobat lakukan pergantian pot dan juga sekalian pergantian media tanam. Nah selanjutnya untuk perbanyakan anthurium itu bisa dengan berbagai macam cara ya sobat ya. Bisa dari biji, bisa dari potong bonggol, bisa juga dari pemisahan anakan. Nah untuk tanaman anthurium yang sudah besar itu nantinya dia akan mengeluarkan bunga atau tongkol. Nah contoh tongkolnya itu seperti ini nih. Ini contoh tongkolnya sobatnya seperti ini. Ini jika terjadi penyerbukan, biasanya dia akan menjadi biji. Nah bijinya itu bisa sobat tanam nantinya. Nah seperti ini ya sobatnya tongkolnya atau bunganya untuk anthurium itu. Jadi tergantung jenisnya sobat ya. Jadi tongkolnya itu bermacam-macam tergantung jenis anthuriumnya. Ini anthurium black beauty, tongkolnya seperti ini. Untuk cara menyilangkan anthurium sudah pernah kita bahas sobat ya di video yang lain. Nanti mungkin akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Jika sobat ingin memperbanyaknya dengan cara biji. Jadi kalau dari biji itu biasanya kita akan mendapatkan varian-varian baru ya sobat ya. Jadi bisa kita silang misalnya anthurium corong dengan anthurium bintang kejora, atau jemani mangkok dengan jemani yang lainnya seperti itu. Nah untuk perbanyakan dari potong bonggol atau split bonggol sudah pernah kita jelaskan juga di video yang lain. Nanti akan kami coba lampirkan juga di akhir video ini. Jadi jika sobat ingin memperbanyak anthurium, bisa menggunakan berbagai macam cara ya sobat ya. Nah ini untuk perbanyakan yang dari biji itu hasilnya sepertinya sobat ya. Ini kita perbanyak dari biji. Ini anthurium coriaceum atau anthurium golok, orang lokal kita menyebutnya. Ini dari biji seperti ini. Nah kemudian ini dari potong bonggol, perbanyakan dari potong bonggol. Ini kita menggunakan satu daun pancing dan ada bonggolnya satu ruas seperti ini. Dan nantinya akan keluar tunas baru seperti ini ya sobat ya nih. Nah untuk contoh anthurium yang mengeluarkan anakan itu bisa sobat lihat ini ya. Ini anthurium yang mengeluarkan anakan seperti ini, dia keluar dari bagian bawahnya. Nah nanti ini jika sudah besar dan akarnya sudah cukup bisa kita pisahkan dari indukannya. Ini anthurium kuping gajah ya sobat ya, Magnificum hybrid. Selain itu juga ada di sini ada anthurium radicans hybrid ini. Ini juga dia mengeluarkan anakan seperti ini. Ini juga jika sudah besar bisa kita pisahkan dari indukannya sobat ya. Untuk radikan hybrid itu biasanya dia keluar anakan juga dari samping bonggolnya sobat ya. Di sini nih seperti ini. Di samping ininya biasanya tumbuh juga jika sudah besar. Nah kemudian juga ada anthurium yang tumbuhnya itu merumpun ya sobat ya. Seperti ini nih. Ini anthurium black beauty variegata. Jadi tumbuhnya itu dia merumpun seperti ini. Ini bisa kita pisahkan sobat ya. Bisa kita pisahkan dari masing-masing pohon ini. Ini ada berapa rumpun? Ini sekitar ada 3-4 rumpun. Jadi satu pohon ini bisa kita pisahkan menjadi 3 pohon. Nah kemudian untuk yang selanjutnya itu hama dari anthurium ini sobat ya. Jadi anthurium ini juga banyak diserang hama. Hama yang biasa menyerang itu ada ulat, ada belalang. Kemudian ada biasanya kutu-kutu daun atau kutu putih. Nah untuk menanggulanginya itu sobat bisa menggunakan insektisida seperti desis misalnya. Jadi jika tanaman sobat daunnya bolong-bolong, kemungkinan itu bisa dari belalang ataupun dari ulat. Nah, selain belalang dan ulat juga biasanya ada bekicot ya sobat ya. Jika sobat meletakkannya di bawah, biasanya bekicot akan menyerang daunnya atau memakan daunnya. Untuk bekicot itu sobat bisa menggunakan furadan misalnya sobat ya, ada nematosida seperti furadan, bisa sobat taburkan aja di media tanamnya. Nah selanjutnya jika musim hujan seperti ini, dia hamanya itu ada jamur ya sobat ya. Jamur itu seperti ini nih, misalnya nanti dia akan tumbuh jamur seperti ini. Nah ini bisa sobat buang aja atau sobat bisa menggunakan fungisida seperti antrakol ataupun ditan. Nah selain itu juga ada jenis anthurium yang tumbuhnya itu biasanya itu mudahnya digantungnya sobatnya seperti ini. Ini adalah anthurium vitarifolium atau anthurium dasi. Jadi dia ini daunnya lemas menjulai ke bawah seperti ini. Jadi harus digantung seperti ini karena nggak bisa ditaruh di pot yang di bawah ya sobat ya, karena dia nggak bisa tumbuh ke atas. Untuk daunnya itu nggak bisa tegak. Jadi seperti ini, dia itu digantung seperti ini. Ada juga jenis anthurium lain seperti anthurium selendang misalnya. Dia juga untuk penanamannya itu dengan cara digantung. Ini anthurium dasi sobat ya seperti ini. Kalau masih kecil itu seperti ini sobat ya, dia belum menjuntai ke bawah untuk daunnya itu. Jadi jika sudah besar itu harus digantung seperti ini. Nah selain dengan cara digantung, juga ada anthurium yang tumbuhnya itu merambat ya sobat ya, seperti ini contohnya. Ini anthurium polystichum atau anthurium tweed. Ini seperti daun ganja ya sobat ya, seperti ini. Dia tumbuhnya itu merambat seperti ini nih. Tuh dia batangnya panjang seperti ini. Dia menjalar nantinya jika
dibiarkan. Jadi jika ingin merawatnya sobat memerlukan turus untuk merambat si pohon anthurium ini. Nah itu dia sobat ya, jadi ada berbagai macam jenis anthurium, ada yang ditanam biasa, ada juga yang ditanamnya itu digantung, ada juga yang merambat jadi membutuhkan turus. Jadi untuk perawatannya itu disesuaikan dengan jenis anthuriumnya. Nah anthurium juga ada yang variegata sobat ya, jadi variegata itu kalau sobat belum tahu, dia itu warnanya belang-belang seperti ini daunnya. Jadi ini itu bisa dibilang kelainan ya sobat ya. Nah seperti ini nih. Untuk perawatannya itu juga lebih sulit lagi dibandingkan dengan anthurium yang daunnya warnanya hijau. Nanti mungkin akan kami bahas di video yang lain ya sobat ya, untuk cara merawat tanaman variegata. Jadi sobat jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update dari channel Puspa Garden. Nah mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang cara merawat anthurium untuk pemula. Nah jika sobat ada yang ingin menanyakan mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar, atau sobat juga ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti di sini kita sharing-sharing aja sobat ya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.